Bismillahirrahmanirrahim. Niki menerangkan fikih tasawuf dalam muamalah. Kebaikan-kebaikan pedagang, kebaikan-kebaikan sodakar, kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh oleh pelaku bisnis, insyaallah. Nah, kan ada ilmunya. Salah dapat rezeki, dapat pahala bersama dengan ilmu. Langsung saja al-awalu husnun niyat wal aqidah fibtida'i tijaroh. Yang pertama harus didandani, diperbaiki niatnya, akidahnya dalam mengawali usaha, dalam mengawali perdagangan, mengawali bisnis. Apa? Falyanwi bi al-istighfaf anisu'al wa kafatoma anin nas istighnaan bil halal anhum. Yang pertama yakni niatnya dikenahne di Mas Sopar, yakni supaya kita tidak merengek-rengek suka minta-minta, karena kita sudah punya sumber usaha, sumber penghasilan. Dadio kiai, dadio ustadz, dadio guru, apapun, kalau bisa punya sumber penghasilan, punya usaha, supaya apa? Tidak menjadi peminta-minta. Mencegah seneng arep-arep diwehi. Enek dayoh ben supaya ada tamu dukuk wae. Supaya tok. Mbok ngojek kok kono timbangane kurban ben. Karena kita sudah punya. Tapi kadang kan pawaan. Pawaan itu apa? Yaitu wis duwe akeh lho. Ancen wis watak. Saya sudah punya usaha. Ngono iku ya sik pengen. Karena apa? Dunia ndak ada lebihnya. Harta ndak ada lebihnya. Kok urang pula kena tak geano. Tidak usah, cukup ini aja. Tapi ya tidak nemen-nemen, tidak terlalu lah kalau kita sudah punya sumber. Dan terus niatnya diperbaiki. Kedua, belum. Jadi, supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Kiai gur kate bangun jeding, bingung sing katene golek jalukan kemana-mana. Lapo kadang sampai ya Allah naudzubillah min dzalik. Nah ya Allah muga-muga selamat. Pulsa njaluk. Gawayane tok. Astagfirullahaladzim, muga-muga disepuro mbek Gusti Allah. Ngoten. Selanjutnya yakni isti'anatan bima yaksibu aladin. Niat yang baik sekali ini supaya bisa untuk menolong agama, menolong merawat agama, dan supaya sebagai penanggung jawab keluarga kita bisa mencukupi keluarga. Itu termasuk golongan orang-orang yang berjihad. Karena termasuk jihad adalah menolong agama dengan sektor ekonomi, dengan sektor biaya, merawat keluarga dengan cukup supaya anak bisa ngaji, anak bisa sekolah, bisa mondok. Masya Allah, itu niat yang luar biasa. Wayanwi anuskhalil muslimin, dengan kerja usaha saya bisa menolong, memberikan kebaikan pada muslimin. Ngoten. Kenapa? Supaya kita bisa senang, merasakan, bisa bersedekah dan lain sebagainya kepada muslimin, bisa adil dalam bertransaksi, saya bisa menerapkan ilmu dalam berdagang supaya perdagangan tidak dikuasai orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak-rusak itu, orang-orang yang curang-curang itu. Bagus toh? Dan kerja apapun itu niatnya. Berniat lagi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya harus kerja, saya masuk pasar. Nanti kalau ada kejelekan-kejelekan di pasar, saya ikut bisa nimbrung, bisa gak nimbrung ikut, tapi nimbrung memperbaiki. Tidak boleh begitu. Kita kan punya ilmu. Harus tapi didasari iman, gak malah katut rusak, katut gak karu-karuan. Ngoten. Masya Allah. Terus kita mendapatkan dunia juga mendapatkan akhirat paham ya. Di kerja apa nanti niatnya ditoto, iki niatnya kerja niatnya ini, dagang niatnya ini, jadi apapun niatnya ini, jadi pejabat niatnya ini. Jos. Asani yang kedua yakni ayaksidal qiyam bisun atih au tijarati bifardin min furudil kifayah.
Saya niat kerja ini sebagai pelaksana fardu kifayah. Yang dagang, kalau ndak ada yang berdagang, malah petani-petani itu ndak laku hasil taninya. Malah petani-petani merana, diguak kabeh ya napa. Gimana? Saya jadi pejabat, kalau ndak ada yang ngatur pemerintahan ini, hancur daerah, hancur negara. Jadi polisi, niat bismillah jadi polisi. Kenapa? Karena kalau ndak ada yang jadi polisi, yang ngatur lalu lintas siapa, ada pencurian kriminalitas siapa yang ngurusi. Niat itu, Masya Allah, menetapi keperduan untuk bermanfaat, bahkan keperduan fardu kifayah. Just dong niat itu toto. Wis bismillah. Kerja. Ben kowe nek wong butuh ngeterne manten piye ya iki nek bise dadi niat ya. Gak nek ngono bingung wong kok. Niat nulung wong cek gak bingung, niat memberikan kemanfaatan pada umum masyarakat luas itu fardu kifayah. Karena apa? Tukang, gak enek tukang. Walah wong sugih kayak apa, orang kaya kayak gimana kalau ndak ada tukang nyengir katanya ngudek luluh dhewe ta. Ndak mungkin. Nggak mungkin. Petani, kalau ndak ada petani, ndak ada yang buruh. Orang kaya-kaya itu ya kedelep nang sawah. Makanya orang kaya jangan sombong-sombong. Orang kaya itu yang carikan rezeki orang miskin. Oh no. Terus oleh wong dadi wong sugih, Masya Allah. Tukang karepe ndak oleh meneng belas. Kayak rokokan-rokokane karo megahe lak iso waduh. Ayo sakne dheweke ngudek lulus setengah jam molet-molet ngono wis baba ngono-ngono. Sapa jare kula ndak tau roh wesi ku pira tukune, apa jere digawe sapa kono-kono gelem ya gawe-gawean. Megahe aku njajal macul diluk wis menggeh-menggeh wis sedina. Insyaallah gur dibayar sakmono. Wong kene gur lapo didik rezekine kadang tinggi bayar wong 5 wong 10 cukup. Masya Allah, sono ae alhamdulillah. Ngoten. Lau tarok tu batolat, ketika saya tidak berdagang, maka orang yang butuh malah bingung. Masya Allah. Kehidupan akan rusak, manusia akan binasa. Maka ingtidamu amrul kul yata'awan al kul wa takaful kulifri. Jadi stabilnya perekonomian, stabilnya pemerintahan, stabilnya suatu komunitas itu apabila ada yang berperan di masing-masing posisi dengan baik. Sampai kerja berperan untuk menstabilkan sesuatu dengan baik supaya terus berjalan dengan pasar, kehidupan ekonomi berjalan. Kalau tidak ada pasar gimana? Yang penting kita baik dalam menjalani pasar. Ikhtilafu ummati rahmat. Berbeda-bedanya aktivitas umat itu adalah belas kasihnya Gusti Allah. Ngoten penting. Kerja diniati nyambut gawe lek duwe rezeki titik-titik kena dikei ibadah, sedekah dan sebagainya. Gak duwe blas malah kuwatir njolak njaluk. Nanti ojo gampang maidu wong kerja. Kerja iku penting. Gak enek wong kerja piye? Wong kudu nyotok lho, diapurane ora enek wong nggane pasir ya. Kate golek pasir dhewe. Mari ngono ngunggahne dhewe. Ngusungi dhewe. Ngedukne dhewe. Ngudek luluh dhewe. Masang dhewe sendiri. Sisi yang marung dadi matek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa? Eman-eman jadi salahmu deh. Salahmu sendiri. Harus kita manfaatkan. Ikhtilafu ummati rahmat itu bukan khilafiyah pendapat. Ada yang mentafsiri ini adalah khilafiyah pendapat para ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama hukum. Ada yang menafsiri hadis ini adalah perbedaan aktivitas, perbedaan pekerjaan umat itu adalah belas kasihnya Allah. Jadi yang baik pedagang yang baik, jadi opo-opo yang baik, pejabat yang baik, jadi kiai yang baik, jadi bunyai yang baik. Ngoten. Selanjutnya di mangko. Jadi supaya intidom stabil perjalanan. Terus iki sing paling baik ini yang ketiga. Yang ketiga ini yang terbaik, tapi kayak terlalu panjang kalau dilanjut.
tunggu tanggal mainnya. As-salisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.